pagi. Ketemu lagi dengan Kak Vera pagi ini. Semoga semuanya adik-adik sukacita pada pagi ini untuk memuji Tuhan. Nah, adik-adik, terlebih dahulu sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sudah menyertai kami Tuhan malam hari hingga pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan yang hadir di tengah kami, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa dan permohonan kami hanya di dalam Kristus Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Nah, adik-adik, kita dengarkan lagu pujian Yesus Sayang Semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Lagi sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, siapkan hati adik-adik, siapkan Alkitabnya. Dan kita dengarkan pujian yang satu ini, Yesus sayang padaku. Walau ku kecil
Oke, Salam adik-adik sekolah minggu yang saya kasihi dalam Tuhan kita Kristus Yesus. Sebelum kita mendengar khotbah pada saat ini, mari kita melipat tangan, kita tundukkan kepala dan kita merendahkan hati, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ya, shalom adik-adikku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Semuanya sehat, puji Tuhan. Begitu juga dengan kakak adiknya, begitu juga dengan orang tua dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Semoga kita dalam keadaan sehat, walaupun dalam masa-masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir, yang belum mengizinkan kita untuk datang beribadah ke gereja, tapi tidak mengurangi semangat adik-adik semua untuk memuji Tuhan di rumah masing-masing dengan adiknya, dengan kakaknya, dan juga dengan orang tuanya, agar firman Tuhan itu tetap berada di dalam hatimu dan tetap engkau pegang teguh di dalam imanmu. Nah, pada saat ini adalah Minggu Trinitatis. Minggu Trinitatis artinya Minggu Ketritunggalan Allah. Nah, firman Tuhan diambil dari Injil menurut Markus pasal 10 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Sudah dibuka Alkitabnya? Ayo dibuka. Markus 10 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Di mana Markus? Di Perjanjian Lama. Oke, nah kita berganti ya. Amang nanti baca ayat 13, adik-adik yang di rumah dan juga kakak-kakak guru sekolah minggu ayat 14, begitu juga yang ke selanjutnya. Ayo kita bergantian membaca. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ayo, ayat 14 semua. Ayat 15, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Sama-sama kita baca ayat 16. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pernah lihat ikan cupang kah? Pernah, mungkin adik-adik memelihara ikan cupang di rumahnya masing-masing ya. Itu lagi tren pada saat ini ya. Nah, kalau ikan cupang itu bagus, cantik ya. Ekornya panjang, warnanya itu cerah, indah dan disukai oleh semua orang. Tapi pernahkah adik-adik melihat anak cupang, ikan cupang yang kecil banget ya. Jadi kalau anak ikan cupang itu bukan mulai dari telurnya sampai dengan anak-anaknya masih kecil-kecil, itu bukan dijaga oleh ibunya. Tapi siapa? Dijaga oleh ayahnya. Nanti ayahnya itu akan menjaga telur-telurnya. Lalu ketika telur-telurnya itu sudah menjadi anakan ikan cupang, lalu ikan cupang itu akan gesit untuk melindungi dari mara bahaya, dari segala, ya boleh saya katakan yang mengganggu anak-anak ikan cupang itu. Dia akan sigap, dia akan tetap selalu standby untuk menjaga dan untuk merawat anak-anaknya agar satu pun tidak terluka. Sampai dengan dia betul-betul, anak itu betul-betul bisa mandiri, maka ikan cupang itu akan menjaga anaknya dengan sangat hati-hati dan dengan sangat waspada. Itu ikan cupang. Lalu kita melihat mungkin peliharaan lainnya.
Mungkin adik-adik di rumah ada punya peliharaan lainnya. Mungkin ya saya katakan puppies ya, atau cat ya, atau rabbit atau kelinci. Mungkin adik-adik pernah melihat anaknya. Coba lihat betapa sayangnya orang tuanya kepada adik-adik anaknya. Betapa sayangnya hewan peliharaan kita itu kepada anak-anaknya. Karena memang mereka, hewan itu melihat bahwa anak-anak itu adalah prioritas hidupnya. Yang dalam lemah, di dalam masa kecil-kecil, maka hewan-hewan itu orang tuanya akan memeluk, menjaga, dan akan selalu waspada, senantiasa dalam menjaga, dan juga akan sigap jika ada sesuatu yang mengganggu anak-anak itu. Nah, adik-adik, begitu juga jauh lebih sayang Tuhan kepada kita. Kenapa Amang bilang begitu? Karena Tuhan itu sayang kepada anak-anak. Bagaimana sayangmu kepada orang tuamu, atau bagaimana orang tua menyayangi kamu, jauh lebih sayang Tuhan kepadamu. Karena Tuhan melihat bahwa anak-anak itu adalah yang mendapatkan salah satu prioritas untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena anak-anak itu dicintai oleh Tuhan Yesus. Karena ketika Yesus mencintai anak-anak, maka Yesus pun menyalurkan berkat-Nya, memberikan berkat-Nya, memberikan semua pengasihannya kepada anak-anak. Karena anak-anak itu setelah diberkati, maka anak-anak itu akan berada di dalam pelukan, akan berada dalam naungan Tuhan. Walaupun orang tuamu tidak bisa menjagamu 24 jam ketika kamu tidur, ketika kamu sekolah, atau ketika kamu bermain-main yang jauh dari pandangan orang tua, yang mungkin tidak bisa diawasi orang tua. Tapi tahukah kamu yang menjaga hidupmu senantiasa ketika engkau bermain, sekolah, tidur, dan hal sebagainya, itu semuanya adalah pekerjaan Tuhan yang selalu menjaga, merangkul, meniap, dan memegang tanganmu agar engkau tidak celaka. Dan jika pun engkau mendapatkan sesuatu, Tuhan tidak akan pernah melepaskan engkau, membiarkan hidupmu berada dalam naungan mahara bahaya. Itu hebatnya Tuhan gitu. Itu sangat-sangat hebatnya Tuhan kita itu. Itu sebabnya adik-adik, ketika Tuhan itu dekat kepada kita, pertanyaan Amang, apakah engkau merasakan bahwa engkau sangat dekat kepada Tuhan? Bagaimana caranya agar kita dekat kepada Tuhan? Caranya adalah yang pertama, berdoalah kepada Dia. Bersyukur senantiasa atas hidupmu. Bersyukur atas senantiasa apa yang kau jalani. Bersyukur apa yang engkau makan. Bersyukur apa yang engkau dambakan. Bersyukur walaupun apa yang menjadi permohonanmu mungkin Tuhan akan kabulkan pada suatu hari nanti. Nah, kemudian kedua adalah bernyanyilah memuliakan nama Tuhan. Nah, ini kalau sekolah minggu sama-sama memuliakan nama Tuhan sama-sama dengan saudara-saudaranya, bukan hanya ingin mendapatkan hadiah, tapi sebenarnya ketika engkau bernyanyi dengan adik, dengan kakak, kemudian orang tuamu ada di sampingmu, lalu guru sekolah minggu juga ada di dalam kebaktian ini, dan juga Amang Pendeta juga memberikan firman Tuhan pada saat ini. Semuanya itu adalah bagaimana cara kita untuk memuliakan, karena Dia layak dan pantas menerima pujian. Yaitu siapa? Yaitu Tuhan Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada saat ini, ketika orang banyak ingin menghadang anak-anak itu datang kepada Tuhan, lalu Tuhan Yesus melihat. Lalu dengan kesal Tuhan berkata, kenapa kamu menghalangi anak-anak itu datang kepadaku? Nah, kenapa? Karena memang pikiran para murid-murid pada saat itu,
di mana anak-anak dilihat ingin datang kepada Yesus, mungkin mereka berpikir, anak-anak ini datang mungkin mau mengganggu Tuhan Yesus yang pada saat itu sedang berkhotbah. Mungkin mereka akan mengganggu Tuhan Yesus yang pada saat itu memberikan firman-nya kepada orang-orang yang berkata pada saat itu. Mereka menganggap Yesus itu seperti pejabat penting, tapi Yesus justru merubah pikiran mereka dengan berkata, "Hei, jangan halangi. Jangan engkau menghalangi anak-anak itu datang kepadaku. Biarkan mereka datang kepadaku." Sebab dikatakan Yesus dalam ayat yang ke-15, "Sesungguhnya barang siapa yang tidak menyambut kerajaan sorga seperti anak kecil ini, maka mereka tidak layak untuk masuk ke dalamnya." Nah, di sini Yesus ingin berkata bahwa aku bukan pejabat. Aku bukan diganggu ketika engkau datang. Datanglah kepada aku, walau engkau masih kecil, walau engkau sudah remaja, walau engkau sudah doli-doli atau anak boru, walau engkau sudah dewasa dan orang tua, walau engkau sudah tua, datanglah kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dari semua orang yang percaya, termasuk anak-anak kecil, termasuk kita ya. Semua yang ada pada saat ini, termasuk kita semua adalah anak-anak yang disayangi oleh Tuhan. Maka datanglah kepada Dia. Setelah kita datang kepada Dia dengan berdoa, dengan bernyanyi, memuji dan memuliakan nama Dia, maka Yesus berkata dalam firman-Nya pada saat ini, lalu Dia menjamah anak-anak itu dan memberkati dia. Nah, adik-adik, begitu luar biasanya Tuhan kita itu. Dia akan menjamahmu. Amin. Dia akan memberkati engkau. Dia akan selalu melindungi engkau. Dia akan selalu mengawasi engkau. Dia akan selalu berada di dalam hidupmu, mendampingi engkau, mendengarkan keluh kesahmu, mendengarkan doamu, mendengarkan permohonanmu. Dan percayalah adik-adik sekalian, dalam nama Tuhan, Amang ingin berkata, apapun yang kau minta, apapun yang kau doakan kepada Tuhan, dengan imanmu, dengan kepercayaan, dengan sepenuh hati, dan dengan harapan, percayalah, doamu akan terkabul. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, selamat Trinitatis. Kiranya Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita senantiasa dan memberkati adik-adik sekalian di dalam hidupmu. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan kami yang maha baik, di dalam Yesus Kristus. Pada saat ini kami boleh datang kembali ke hadirat-Mu Tuhan, bersama-sama dengan saudara-saudara kami, guru-guru sekolah minggu. Pada saat ini kami memuliakan nama Tuhan di dalam Minggu Trinitatis pada saat ini. Walaupun kami belum bisa berkumpul di dalam bait-Mu, di dalam rumah-Mu ya Tuhan, tetapi walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, kami percaya, kami tahu Tuhan ada di samping kami. Tuhan ada di sekeliling kami. Tuhan hadir di rumah kami. Dan Tuhan berada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami telah mendengarkan firman Tuhan, di mana Tuhan Yesus sangat menyayangi kami anak-anak-Mu. Dalam masa kecil kami, dalam kepolosan kami, dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau tidak melarang kami datang ke hadirat-Mu, tetapi Engkau menyuruh agar kami senantiasa datang ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau menyambut kami, terima kasih Engkau memeluk kami, dan terima kasih Engkau menjamah dan memberkati kami Tuhan. Biarlah kami semuanya, anak-anak sekolah minggu HKBP Jalan Lurah, dan juga anak-anak sekolah minggu yang lainnya,
tetap berada di dalam perlindungan Tuhan. Kami mohon Tuhan, jauhkan kami dari segala mara bahaya, dari pandemi COVID-19. Berkati perjalanan hidup kami Tuhan, jauhkan kami dari sakit, jauhkan kami dari kejahatan, jauhkan kami dari celaka. Berikan kami hikmat yang dari Tuhan, berikan kami kepintaran yang dari Tuhan. Kami mohon juga berkati kedua orang tua kami, berkati kakak dan adik kami, berkati guru-guru sekolah minggu kami, berkati para amang pendeta kami, para penatua kami dan juga jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami selalu mengucapkan syukur dan biarlah hidup kami selalu dipelihara di dalam tangan Tuhan. Terima kasih. Inilah doa kami ya Tuhan kami yang maha baik. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh Kudus kami berdua dan mengucap syukur. Amin. Salam, Tuhan memberkati. Adik-adik sungguh menarik ya untuk cerita firman Tuhan pagi ini. Nah, adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah pagi ini, terlebih dahulu kita dengarkan pujian yang satu ini. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Adik-adik, ibadah online kita pagi ini sudah selesai. Terlebih dahulu kita bersama-sama berdoa, doa Bapa kami. Dilipat tangannya, ditutup matanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita pagi ini sudah selesai. Tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Shalom, selamat jumpa.